Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan lagi suatu tips dan cara untuk mengatasi suatu penyakit saraf tersebut. Nah, tips dan cara ini berisi suatu gerakan, senam, dan latihan-latihan yang dapat kalian lakukan di rumah teman-teman. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai alumni penderita penyakit HNP Lumbag 45, dan tentunya saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi. Nah, sebelum saya masuk ke gerakan latihan-latihan dan senamnya, saya di sini sedikit menjelaskan supaya teman-teman memahami terlebih dahulu konsep yang akan saya berikan pada video kali ini. Nah, yang akan saya berikan kali ini adalah penguatan otot-otot di area perut dan penguatan otot-otot di area pinggang teman-teman. Serta apa? Serta penguluran otot-otot di area paha dan regio bawah. Nah, regio bawah ini dimulai dari pantat, paha, betis, bahkan sampai ke ujung kaki. Nah, mengapa saya membahas hal tersebut di video ini? Karena perlu kalian ketahui bahwasannya penderita suatu penyakit saraf tersebut itu dia akan mengalami suatu kelemahan teman-teman. Kelemahan di otot mana? Otot perut sini. Ini akan mengalami suatu kelemahan teman-teman ketika menderita penyakit saraf tersebut. Selain itu, dia akan mengalami juga kelemahan otot-otot di area pinggang sini. Nah, di area pinggang sini. Masalah utama biasanya penderita saraf tersebut itu kan ada di lumbal sini. Lumbal atau bantalan tulangnya itu keluar, kemudian menyentuh suatu saraf teman-teman, sehingga menyebabkan nyeri. Nyerinya itu di pinggang ini menyebar, kemudian menyebabkan kelemahan otot. Kelemahan otot-otot, kualitas ototnya, kekuatan ototnya melemah. Nah, nyeri tersebut bukan hanya menyebabkan suatu kelemahan, tetapi juga menyebabkan spasme. Spasme itu apa? Spasme adalah kekakuan teman-teman. Jadi, selain melemahkan fungsi dari otot ini untuk menopang tubuh kita untuk bisa berdiri tegak, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan suatu spasme atau kekakuan, sehingga kita akan merasakan suatu rasa nyeri. Nah, selain itu, tentunya penderita penyakit saraf tersebut yang paling umum dan paling dirasakan selain kelemahan di otot perut, di sini spasme, lemah juga ototnya. Di area otot-otot regio bawah, mulai dari pantat, paha, betis, bahkan hingga ke ujung kaki, dia akan mengalami suatu kekakuan, kemudian nyeri yang menjalar, bahkan sampai kandel. Kalau dalam bahasa Jawanya di betis ini terasa kandel atau gedibel, bahkan sampai kesemutan. Kalau saya dahulu di sini lemah teman-teman, kemudian di telapak kaki ini terasa suatu rasa yang cenut-cenut atau sensasi tusuk menusuk seperti jarum teman-teman. Nah, dengan memahami hal tersebut, maka saya di sini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan di dunia fisioterapi, maka saya akan memberikan latihan penguatan otot perut, kemudian penguluran otot-otot di area pinggang, serta penguatan otot-otot di area paha. Nah, bagaimana gerakannya? Langsung saja simak videonya ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian memahaminya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihan yang pertama yang akan saya berikan kepada kalian setelah tadi penjelasan yang sudah saya berikan di awal. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan yang pertama. Silakan teman-teman itu tidur berbaring ya teman-teman, tidur terlebih dahulu berbaring seperti ini. Kemudian apa? Kita akan mencoba untuk latihan menguatkan otot-otot di area perut. Karena penderita penyakit saraf tersebut itu biasanya apa? Biasanya dia akan mengalami kelemahan ya, kelemahan otot-otot di area sini, di area rectus abdominis namanya. Ketika otot ini melemah, pasti dia akan hilang keseimbangannya. Ketika berjalan,
tidak bisa lama, kemudian berjalan sedikit saja sudah sakitnya luar biasa. Dengan menguatkan ini, itu akan membantu apa? Membantu suatu proses penyembuhan. Jadi berjalannya nanti perlahan-lahan sudah mulai membaik. Nah, bagaimana latihannya? Silahkan kalian berbaring seperti ini, kemudian kedua kaki ini diangkat semaksimal mungkin. Saya menyadari betul bahwasanya penderita penyakit saraf tersebut itu pasti akan mengalami kesulitan ketika mengangkat kaki. Tetapi apa? Tetapi hal ini harus dilawan teman-teman. Karena kalau dibiarkan saja, pasti akan kondisi kalian akan memburuk teman-teman. Nah, gimana? Jadi diangkat seperti ini. Dua kaki ya teman-teman. Jangan hanya satu kaki, tapi dua kaki. Dua kaki diangkat semaksimal kalian. Kalau belum bisa segini, ya segini dulu. Nah, ini mungkin rasanya celeng sakit, kemudian sudah kaku dan lain sebagainya. Tetapi hal itu coba kalian bersahabatlah dengan suatu rasa nyeri. Jadi konsep dari menyembuhkan saraf tersebut sebenarnya adalah ketika kalian rutin melakukan gerakan terasa sakit, itu nggak usah takut. Jadi kalian harus bersahabat dengan suatu rasa nyeri tersebut. Nah, ini ditahan seperti ini, kemudian diturunkan lagi. Nah, ketika kalian menahan seperti itu, otot di area perut dia akan mengencang. Kemudian kalau kalian rutin, maka perlahan-lahan akan membaik. Nah, ini bisa kalian hitung 1 sampai 10 atau kalau belum kuat 1 sampai 5 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diturunkan seperti ini. Nah, diulangi sebanyak berapa kali? Diulangi, kalau saya diulangi sebanyak 5 kali. Saya dahulu rutinkan hal seperti ini, diulangi sebanyak 5 kali. Tak hitung dulu, awalnya kan belum mampu, tak hitung dulu 1 sampai 5. Saya ulangi setiap hari, pagi, siang, sore, itu 5 kali. Kemudian kalau sudah bisa, coba tak naikkan lagi segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, diturunkan teman-teman. Nah, kedua tangan ini boleh di perut untuk mengecek apakah perutnya akan kaku, atau di bawah sini juga boleh. Tergantung kalian. Jadi kalau belum bisa tinggi, itu perlahan aja. Misal segini udah sakit, ya udah, tahan dulu aja. Tahan dulu, kemudian diturunkan. Supaya apa? Supaya otot perut ini tidak lemah teman-teman. Jadi akan mempercepat penyembuhan. Kalau sudah bisa, sedikit dinaikkan. Kalau sudah bisa lagi, sampai full segini. Saya dulu segini belum bisa, karena saya rutin melakukan, maka saya bisa. Jadi konsep menyembuhkan saraf tersebut itu, ketika tubuh kalian sudah lentur, disitulah kalian akan menemukan suatu titik kesembuhan penyakit saraf tersebut teman-teman. Silahkan dicoba latihan yang pertama. Langsung saja kita masuk ke latihan yang kedua. Latihan kedua ini saya dapatkan langsung dari dosen saya teman-teman. Jadi dosen saya menyarankan ketika ada suatu pasien atau penderita HNP lumbal sekitar area pinggang, lumbal 45 sampai sacrum, kemudian dia dianjurkan untuk melakukan latihan ini, yaitu latihan penguatan apa? Penguatan otot perut. Nah, bagaimana latihannya? Langsung aja kita mulai. Nah, gerakan nomor 2 ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya, yaitu gerakan yang pertama. Gerakan kedua ini, gerakannya seperti ini teman-teman. Tadi, jadi kedua kaki ini diangkat seperti ini, semaksimalnya aja. Kalau semaksimalnya segini, kemudian ditambah kedua tangan ini di atas ini sambil seperti ini. Jadi bagian area area kepala itu naik ya teman-teman. Jadi gini, kemudian nih begini. Nah, ini digunakan untuk apa? Sama, untuk menguatkan otot perut.
Jadi yang pertama tadi latihannya kan bertahap. Kini sudah bisa ditambahi latihan yang kedua ini. Nah, seperti ini. Hitungannya sama. Bisa dihitung 1 sampai 5 atau Kalau sudah kuat dihitung 1 sampai 10. Saya akan contohkan seperti ini. 1 2 3 4 5. Kemudian Diturunkan. Rasakan sensasi suatu rasa nyeri, entah itu celeng atau lain sebagainya. Dan rasakan sensasi kekakuan atau otot di area perut ini mengencang. Ketika kalian melakukan seperti ini, kemudian otot perut mengencang, berarti gerakannya sudah berhasil. Karena tujuan dari gerakan ini untuk menguatkan otot perut. Sehingga apa? Ketika otot perut sudah kuat, dia akan membantu meminimalisir suatu rasa nyeri di area pinggang, teman-teman. Nah, silakan rutin melakukan gerakan seperti ini. kalau sudah bisa tinggi ya tinggi. Nah, semakin tinggi semakin baik. Kalau sudah bisa lentur lagi, Bisa ditarik seperti ini. Nah, seperti ini. Saya dahulu belum bisa seperti ini, tapi karena saya rutin melakukan stretching, maka saya bisa melakukan gerakan seperti itu. Nah, silakan dicoba latihan yang kedua ini dari saya, teman-teman. Kita masuk latihan yang ketiga, teman-teman. Latihan ketiga ini digunakan untuk meregangkan otot-otot di area pinggang dan akan menguatkan otot-otot juga di area pinggang, sehingga membantu penderita penyakit saraf tersebut itu mengurangi suatu rasa nyeri atau bahkan bisa menghilangkan suatu rasa nyeri. Nah, gimana gerakannya? Lagi-lagi teman-teman tidur berbaring seperti ini, kemudian kedua kaki ditekuk seperti ini, kemudian angkat pantat, teman-teman. Kedua tangan ini di samping sini, kemudian diangkat pantatnya seperti ini. Nah, ini menguatkan otot-otot di area pinggang seperti ini, serta apa? Serta meregangkan otot-ototnya, teman-teman. Nah, seperti ini bisa dihitung 1 sampai 5 atau kalau sudah kuat dihitung 1 sampai 10. Masih sama, diulangi sebanyak 5 kali, teman-teman. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau ini mungkin bisa sampai 10 ya, teman-teman, karena gerakannya lumayan ringan. Beda kalau tadi yang seperti ini kan, kalau belum terbiasa masih belum kuat. Tapi kalau gerakan yang ketiga ini, penguatan otot-otot di area pinggang, ini dia akan sangat ringan seperti ini. Coba diangkat saja seperti ini, diulangi aja sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian diturunkan. Nah, mungkin biasanya banyak yang bertanya kepada saya, peregangannya atau latihannya itu minimal berapa kali sehari? Nah, kalau saya menjawab, itu setiap hari kalian melakukan suatu latihan. Nah, setiap hari itu dilakukan minimal 3 kali, pagi, siang, sore hari. Jadi kalian terus melatih, nanti konsepnya ketika tubuh kalian lentur, maka disitu kalian akan menemukan suatu titik kesembuhan. Oke, silahkan coba latihan yang ketiga ini, teman-teman. Kita masuk latihan yang keempat, masih penguatan otot-otot di area pinggang. Gerakannya silahkan kalian tengkurap, tidur tengkurap, kedua tangan ini di samping badan, kemudian coba diangkat, teman-teman. Diangkat seperti ini, kakinya lurus ya, teman-teman. Misalkan kaki lurus, diangkat seperti ini. Diangkat seperti ini, dihitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, diulangi sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian diturunkan.
Nah, kalau belum bisa mengangkat full segini, sikunya sampai lurus, kalian bisa mengangkat cuma setengah seperti ini, atau semampu kalian segini dulu nggak masalah. Yang penting nanti secara tahap demi tahap kalian harus mencoba memberanikan untuk bisa sampai lurus seperti ini. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan latihan ini. Ini dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Silahkan kalian coba latihan ini setiap hari dan mudah-mudahan latihan ini dapat bermanfaat. Oke, kita langsung lanjut ke latihan berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk latihan yang kelima, yaitu peregangan serta penguatan otot-otot di area regio bawah. Nah, regio bawah itu mulai dari pantat, paha, betis hingga ke ujung kaki. Gerakannya gimana? Langsung saja kita tidur berbaring, kemudian ini dilakukan di kedua kaki ya teman-teman. Tapi dilakukannya ini secara bergantian terlebih dahulu. Kalau kanan dimulai kanan terlebih dahulu, kalau kiri dimulai kiri terlebih dahulu. Nah, kaki kanan ini diangkat seperti ini, kemudian ditarik seperti ini teman-teman. Ditarik kedua kaki ini, tangan ini loh. Ini dipegang, ditarik mendekati perut. Ditarik mendekati perut seperti ini. Nah, yang kaki yang kiri itu lurus. Ini ditarik mendekati perut seperti ini. Dihitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Yang penting diulangi sebanyak 5 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, ketika melakukan gerakan seperti ini, rasakan sensasi cenut-cenut dan rasa nyeri yang luar biasa di area, mulai dari area pinggang sini, pantat, betis hingga ke ujung kaki. Nah, biasanya nih penderita penyakit saraf tersebut ketika melakukan kayak gini sakit, itu dia takut. Nah, di video kali ini saya memberikan edukasi, jangan pernah takut melakukan gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini adalah gerakan yang aman, dan ketika kalian merasakan suatu rasa nyeri itu harus dilawan. Jangan pernah masuk dalam zona nyaman aja teman-teman. Zona nyamannya apa? Kalau sakit terus tidak mau melakukan gerakan apa-apa, justru itu berbahaya. Kalau kanan sudah, kiri jangan lupa. Nah, kedua tangan ini ditaruh di area mendekati perut. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan istirahat. Lanjut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan istirahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah teman-teman, itu tadi adalah 5 gerakan yang harus atau wajib kalian lakukan ketika kalian berada di rumah. Nah, banyak yang bertanya kepada saya berapa kali melakukan suatu gerakan atau latihan. Saya menjawab di sini, lakukanlah setiap hari, dan setiap hari itu dilakukan 3 kali, pagi, siang, sore. Syukur-syukur bisa di kalian tambah 1 kali lagi, yaitu malam hari teman-teman. Ketika kalian rutin, maka kondisi kalian akan membaik. Kenapa? Karena kunci dari menyembuhkan penyakit ini adalah melenturkan suatu kondisi atau bentuk tubuh kita. Yang tadinya kaku, tidak bisa cium lutut seperti ini, nanti perlahan-lahan bisa sampai seperti ini. Ketika kondisi kalian sudah lentur, maka
kondisi penyakit kalian, penyakit HNP atau saraf tersebut, kalian akan sembuh. Ini saya bisa ngomong seperti ini karena ini terjadi real dalam diri saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan di-share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.